Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dimanapun saudara-saudara berada. Saya bersyukur hari ini boleh menemani saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, selamat di tangan Yesus, hidup dalam bahaya maut. Sepertinya dua hal yang kontradiktif ya, atau paradoks mungkin lebih tepatnya. Namun kita akan belajar bersama-sama, saudara. Kita mulai dengan hidup dalam bahaya maut. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang menuju kematian. Pandemi COVID ini akan berlalu, saudara ya. Entah berapa lama kita tidak tahu. Ya, ada yang mengharapkan cepat, Juni, Juli, Agustus tahun ini. Dia akan berlalu, saudara. Tetapi kematian tetap akan ada. Karena itu bagian dari kehidupan manusia berdosa di dalam dunia ini. Dan kadang-kadang kita mengalami bahaya maut seperti pandemi COVID-19 ini. Tapi di tempat lain kita mengalami kematian karena sakit penyakit yang lain, karena kecelakaan, tabrakan, pesawat jatuh, atau juga karena dibunuh karena kejahatan orang lain. Atau orang yang depresi, bunuh diri karena putus asa dengan hidup ini. Bahaya maut ada di mana-mana, saudara, mengintai kita. Bahaya maut ada di mana-mana, dan Alkitab juga mencatat banyak sekali. Saudara, ketika saya browsing Alkitab, ya, mencoba cari kata maut, kata mati, oh itu banyak sekali di dalam Alkitab, PL maupun PB, saudara. Lalu saya coba skopnya kecilkan dengan kata bahaya maut. Frasa yang muncul dalam tema khotbah kita. Ya. Hidup dalam bahaya maut. Saudara, kata bahaya maut yang dituliskan atau dipakai LAI untuk menerjemahkan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu hanya 5 kali muncul. Nah, saya memakai 5 ayat ini untuk kita lihat bersama-sama dalam pembahasan kita mengenai hidup dalam bahaya maut. Ayat yang pertama muncul dari perjanjian lama tentang bahaya maut itu di Keluaran 10 ayat 16. Ini kata-kata dari Firaun. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut dijauhkannya daripada aku. Saudara, kata maut di sini ya menggunakan bahasa Ibrani maut. Jadi mirip ya, maut ya. Yang artinya kematian, yang artinya death. Ini Keluaran 10 ayat 16. Dari mulut Firaun ketika tulah sedang menimpa Mesir karena kekeras kepalaan, kekeras hatian Firaun. Ayat yang berikutnya, saudara, yang bisa kita lihat dari perjanjian lama, Ratapan pasal 5 ayat 9. Dari satu nyanyian puisi Ratapan meratapi nasib Yerusalem. Ya, dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kata maut yang berbeda yang dipakai, saudara ya. Bukan maut. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga diambil dari Mazmur 44 ayat 23. Dan sekaligus di perjanjian baru, Mazmur ini dikutip oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 36. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Baik Mazmur maupun Roma, ya, menggunakan kata bahaya maut. Dalam arti apa? Nanti kita akan lihat, saudara. Dan yang terakhir, ini yang ketiga dan keempat, yang terakhir terdapat di 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini dari mulut Rasul Paulus. Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudara, maut di sini dan maut di Roma pasal 8 ayat 36 mengutip Mazmur 44 ayat 23
itu berasal dari kata yang artinya kurang lebih sama, yaitu dibunuh. Pembunuhan, ya, kematian karena dibunuh. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini 5 ayat yang bicara bahaya maut. Ada banyak ayat lainnya tentunya, kalau mau dibahas tidak akan cukup waktu. Jadi kita coba lihat 5 ayat ini, saudara, kita analisa sedikit. Yang pertama kembali kepada Keluaran 10 ayat 16, saudara. Keluaran 10 ayat 16. Tadi saya katakan, saudara, ini dari mulut Firaun yang sedang menerima hukuman Tuhan lewat Musa dan Harun, tulah-tulah yang dijatuhkan kepada Mesir, karena Firaun sebagai pemimpin tertinggi Mesir menolak taat kepada Allah Yahweh yang hendak membawa umatnya yang diperbudak sekian ratus tahun di Mesir, mau dibawa keluar. Karena Allah mau menyelamatkan Israel. Firaun berkeras, hukuman demi hukuman dijatuhkan, di hukuman tulah yang ke-8, saudara, ya. Setiap kali mereka harus menghadapi tulah, setiap kali Firaun berkata, oke, saya menyerah, lepaskan aku dari tulah ini, bangsa Israel boleh pergi. Tetapi setelah tulah dilepaskan, mereka kembali. Firaun kembali mengeraskan hati. Ini yang ke-8. Dan kata-kata Firaun, saudara, mengatakan bahwa sebenarnya dia takut kepada Tuhan yang lebih dahsyat dari segala dewa-dewi Mesir, tetapi dia tetap mengeraskan hati. Setelah dia berkata, ini bahaya maut yang kami sedang hadapi. Tapi ketika bahaya maut itu disingkirkan, dikatakan Firaun mengeraskan hati lagi. Hasilnya apa, saudara? Hasilnya, di Keluaran 14, Firaun dan pasukannya binasa di Laut Teberau. Menolak, bertobat kepada Tuhan, mengeraskan hati, dan akhirnya dia menerima bahaya maut. Bukannya dia, tapi pasukannya. Dan bagi Mesir pada waktu itu, satu generasi boleh dikatakan lumpuh. Karena pemimpin dan pasukan militernya habis semua. Saudara, bahaya maut tidak disikapi dengan benar, dengan pertobatan, karena bahaya maut adalah bagian dari hukuman Tuhan, harus menerima penderitaan. Analisa yang kedua, saudara, di Ratapan 5 ayat 9, kasusnya serupa, saudara. Hanya objeknya berbeda. Kalau dalam Keluaran 10 itu Mesir yang sedang dihukum Tuhan karena keras kepala, Firaun yang sedang dihukum Tuhan. Ratapan adalah puisi-puisi nyanyian meratap. Banyak tradisi mengatakan Yeremia lah penulis ratapan ini, menangisi Yerusalem, menangisi Yehuda, menangisi umat Tuhan yang sedang dihukum Tuhan juga. Dihukum Tuhan karena mereka berdosa kepada Tuhan, berzina rohani, dan mereka harus mendapatkan ancaman bahaya maut. Dan di sini dalam satu ratapan dikatakan, kami menjalani hidup kami dengan meratap, karena apa? Mencari makanan juga dengan selalu berhadapan dengan bahaya maut. Tapi bedanya, saudara, bangsa Israel ada orang-orang yang mau bertobat di dalamnya. Sehingga kalau kita mempelajari kitab nabi-nabi, bahaya maut yang harus dihadapi oleh umat Israel, umat Yehuda, tetapi karena ada kesediaan bertobat, mengaku dosa, kesediaan menerima hukuman lewat pembuangan, hasilnya adalah Tuhan mengampuni. Ada pertobatan, ada pemurnian, dan akhirnya ada pemulihan. Dua hal yang berbeda sekali, bukan? Firaun menolak bertobat, keraskan hati, akhirnya binasa. Umat Israel walaupun dihukum Tuhan dengan berat, tapi ketika ada pertobatan, ketika bersedia menerima hukuman sebagai bagian pemurnian hidup mereka, Tuhan bisa memulihkan mereka. Mazmur 44, saudara, bagaimana Mazmur 44? Ini juga Mazmur ratapan. Kalau saudara baca secara keseluruhan, Mazmur ini mulai dengan satu pengakuan tidak bersalah dari pemazmur, bahwa mereka sebagai umat Tuhan yang hidupnya setia kepada Tuhan, tapi sedang mengalami penindasan. Saudara, saya bisa katakan, kalau saya menafsir dengan tepat, ini Mazmur dari sekelompok orang, anak-anak Tuhan, umat Israel, yang secara umum bangsa ini sedang menerima hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka, tapi sebagian dari mereka tetap setia, tetap bertekun. Tapi mereka harus mengalami bahaya maut. Mereka tetap harus mengalami hukuman Tuhan. Dan mereka berdoa,
Mereka mengatakan, Tuhan, kami hidup di dalam kebenaran, tapi kami diizinkan tertindas. Tolong kami Tuhan. Kami seolah-olah sedang diserahkan oleh Engkau sendiri ke dalam bahaya maut. Saudara, Mazmur ratapan itu bukan mazmur orang tidak beriman. Mazmur ratapan adalah mazmur orang beriman. Di dalam iman mereka, mereka percaya Tuhan tetap mereka bisa andalkan. Maka di tengah-tengah tertindas, di tengah-tengah rasa takut menghadapi bahaya maut, dengan keyakinan bahwa mereka memiliki iman yang benar kepada Tuhan, mereka berani meratap, mengeluh kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Jawabannya apa, saudara? Hasilnya apa? Hasilnya juga Tuhan. Kaum beriman perjanjian lama, saudara. Ya, orang-orang yang di dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama, yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Catatan dari Ibrani pasal 11, saudara. Kalau saudara tahu, tentu familiar dengan Ibrani 11, ya. Itu sederetan tokoh-tokoh mulai dari Nuh ya sampai Abraham dan seterusnya. Orang-orang yang berani mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Tidak semua mereka ketika mengandalkan Tuhan selamat dari bahaya maut. Tidak semua seperti Daniel atau 3 teman Daniel yang selamat dari goa singa, dari dapur perapian. Ada yang harus mati, dibunuh karena iman mereka, karena kesaksian mereka. Mereka bisa dikatakan pikul salib, saudara, zaman perjanjian lama. Karena sebagai nabi yang membela kebenaran Allah, yang menyuarakan kebenaran. Hasilnya mereka dihormati di dalam Ibrani 11, saudara, sebagai pahlawan-pahlawan iman. Karena bahaya maut yang mereka hadapi, mereka berani hadapi karena mereka percaya kepada keadilan, kepada belas kasih setia Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan, melewati bahaya maut tetap setia. Hasilnya mereka pahlawan-pahlawan iman. Saudara, Mazmur ini dikutip oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 36 dan saya gabungkan, maafkan saya belum pindahkan ini. Oke. Roma 8 ayat 36 dan saya gabungkan dengan 2 Korintus 11 ayat 23 karena dua-duanya keluar dari mulut Rasul Paulus. Dalam Roma 8 ayat 36, Saudara Paulus mengatakan, mengutip Mazmur 44 dengan mengatakan bahwa kami juga diserahkan kepada bahaya maut setiap kali, ya, karena kami melayani Allah. Tapi kami percaya bahwa hal seperti bahaya maut, hal seperti penderitaan, hal seperti apapun di dalam dunia ini tidak bisa membuat kami terpisah dari kasih Allah. Nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya, saudara, di dalam Mazmur Roma 8 ayat 36 ini, saudara. Ini boleh dikatakan, saudara, bagian dari pikul salib. Kalau Roma 8 ayat 36 ini pernyataan Paulus berkaitan dengan keimanan dia menghadapi bahaya maut, tetap percaya Allah yang di dalam Tuhan Yesus sudah menyelamatkan. 2 Korintus 11 ayat 23 itu bicara pengalaman Rasul Paulus. Bagaimana dia berulang kali karena kesaksiannya memberitakan Injil. Harus mengalami pikul salib. Harus mengalami seperti yang Yesus sudah wanti-wanti, saudara. Kepada para muridnya di Matius 16 ayat 23. Siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu yang sedang dilakukan Rasul Paulus. Dan di dalam mengikut Yesus, di dalam memikul salib, dia harus berulang kali menghadapi bahaya maut. Kita tahu secara tradisi, Paulus akhirnya mati syahid juga. Mungkin di kota Roma, saudara ya. Karena pemberitaan Injilnya kemana-mana. Ada orang yang menerima bertobat karena anugerah Tuhan, tetapi banyak juga yang menolak. Dan ada penganiayaan yang membuat akhirnya dia dibunuh. Saudara, hasil daripada orang yang mengandalkan Tuhan dalam pikul salibnya ketika harus menghadapi bahaya maut, ada yang memang harus mati, dibunuh. Tapi kita tahu ada Rasul Yohanes yang hidup sampai usia tua dan kemudian menerima wahyu Allah, menuliskan kitab wahyu. Dia mungkin satu-satunya Rasul yang tidak mati dibunuh, tapi mati mungkin karena tua, ya. Tapi dia juga bisa disebut sebagai martir, orang yang setia sampai akhir. Menghadapi bahaya maut tidak takut,
setia karena punya Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Selamat di dalam tangan Yesus. Hasilnya para martir perjanjian baru dan sepanjang sejarah gereja. Orang-orang yang setia pikul salib ikut Tuhan. Saudara, saya lanjutkan dengan dua lagi, saudara. Ya, dua kesaksian, saudara. Memang kesaksian yang ini adalah juga tradisi. Tidak bisa diverifikasi secara sejarah, tapi tradisi gereja, tradisi Kristen mengatakan Rasul Petrus. Dia sempat melayani di kota Roma, punya gereja di situ, melayani para muridnya, lalu terjadi penganiayaan di kota Roma yang begitu dahsyat, sehingga orang-orang Kristen dibunuh, ditangkap, dibunuh, lalu murid-murid dari Petrus meminta Petrus yang sudah tua, engkau tinggalkan Roma. Ya, jangan sampai engkau mati, dibunuh karena engkau sudah tua. Biar kami di sini yang martir. Maka Petrus kemudian dicatat secara tradisi meninggalkan kota Roma. Namun dalam perjalanan ke kota, keluar Roma itu saudara, di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju Roma. Maka Petrus bertanya, Quo vadis, Domine? Tuhan, engkau mau pergi kemana? Tradisi mengatakan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, aku mau ke Roma. Karena engkau sudah meninggalkan umatku di sana. Aku mau pergi untuk disalibkan yang kedua kali. Tradisi ini kemudian ditutup dengan Petrus kembali balik ke Roma. Dan akibatnya dia ditangkap dan akhirnya dia harus mati martir. Saudara. Pengalaman dari Rasul Petrus walaupun itu secara tradisi. Gambar yang saudara lihat, kalau bisa lihat cukup jelas, itu dilukiskan di tahun 1602 oleh seorang pelukis abad pertengahan, ya, dengan nama Domine Quo vadis? Tuhan, engkau mau kemana? Digambarkan di situ Tuhan Yesus memikul salibnya lagi. Pergi ke Roma untuk disalibkan. Karena Petrus yang mula-mula pergi. Petrus menjadi saksi, menjadi orang yang martir juga. Pikul salib. Tidak takut pada bahaya maut. Karena lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi umatnya. Saudara, tokoh yang terakhir, tokoh di dalam sejarah gereja di abad yang lampau, saudara mungkin pernah mendengar namanya Dietrich Bonhoeffer. Seorang Kristen sejati yang menulis beberapa buku dan salah satu buku yang sangat terkenal The Cost of Discipleship, Harga Pemuritan. Seorang yang seumur hidupnya sebagai pendeta ketika zamannya Hitler mulai merajalela dengan kejam Nazi, dia menentang Nazi. Dia diancam bahaya karena menentang The Führer, ya, menentang pemimpin nomor 1 Jerman pada waktu itu. Lalu dia dapat kesempatan, saudara, ke Amerika. Kalau tidak salah ada undangan untuk berceramah, seminar, karena dia seorang teolog. Saudara. Begitu dia sampai sekitar tahun 38 atau 39, setelah Hitler mulai kuasa merajalela, ada kesempatan meloloskan diri dari Nazi, saudara. Tetapi bulan Juni dia tiba di Amerika. Bulan Juni pertengahan atau minggu ketiga dia memutuskan untuk kembali ke Jerman. Dalam catatannya, kemudian hari sudah dicatat, dia mengatakan, aku mau berjuang untuk umat Kristen di Jerman yang teraniaya, berjuang melawan penguasa yang lalim. Aku tidak mungkin tinggal di Amerika dengan aman, sementara umatku berjuang. Kalau aku mau berjuangku berarti, ya, aku harus kembali kepada umatku. Dan dia balik, saudara. Akhirnya dia mati, digantung oleh Hitler sesaat sebelum Jerman kalah. Saudara. Inilah contoh dari luar Alkitab, dari sejarah gereja dan banyak contoh lainnya, saudara. Orang-orang yang berani menghadapi bahaya maut, karena mereka memiliki Kristus. Mereka berani menghadapi kematian karena mereka tahu ada jaminan buat keselamatan mereka. Saudara,
Roma 8 ayat 36 sampai 39, sekarang kita akan membaca bagian ini, saudara, supaya lebih jelas apa yang diyakini oleh Rasul Paulus, sehingga berani pikul salib, berani menghadapi bahaya maut. Saya bacakan buat saudara sekalian. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ini kunci untuk mengerti, untuk berani menghadapi bahaya maut. Yaitu tentu buat kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan izinkan anak-anak Tuhan menghadapi bahaya maut, kematian, karena memang kematian adalah bagian dari manusia di dalam dunia ini, ya. Tetapi dengan pemahaman yang berbeda mungkin dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus berharap dengan agama mereka, berharap dengan kepercayaan mereka, berharap mungkin dengan kekuatan diri sendiri, dengan pahala, dengan apapun bisa menghadapi bahaya maut. Tetapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh melewati bahaya maut itu? Tidak ada jawabannya, saudara. Karena keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus. Mereka yang menghadapi bahaya maut harus akhirnya, saudara, tanpa pertobatan maksud saya, akhirnya harus mengalami maut yang lebih dahsyat, yaitu maut kekal, saudara. Ini poin yang penting untuk kita sadari. Kunci menghadapi bahaya maut, saudara. Kenal dan alami kasih Kristus yang telah melepaskan kita dari bahaya maut yang lebih fatal, yaitu maut kekal. Paulus berani menghadapi bahaya maut karena dia punya keyakinan karya Kristus di kayu salib yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu, dan Paskah kebangkitannya dari antara mati yang menyediakan kuasa. Yang pertama, kuasa yang membebaskan dari dosa. Yang kedua, kuasa yang membebaskan dari maut, saudara. Dari maut kekal. Itu yang menjadi keyakinan Paulus. Kalau Kristus sudah mati di kayu salib dan kemudian bangkit untuk menang terhadap kuasa dosa dan kuasa maut, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengalami pengampunan dosa. Artinya tidak lagi dihukum karena dosa. Dan sudah mengalami hidup kekal. Yang memang belum dialami secara penuh waktu tinggal dalam dunia ini. Karena masih bisa mati secara fisik. Tetapi setelah mati secara fisik, kehidupan kekal menanti dia. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus orang yang mati secara fisik akan mengalami bahaya maut yang kekal. Yaitu kebinasan yang kekal tanpa ada kesempatan untuk dipulihkan atau bertobat, saudara. Kenali dan alami kasih Kristus yang telah melepaskan kita dari bahaya maut yang lebih fatal, maut kekal. Itu kuncinya, saudara. Untuk berani menghadapi bahaya maut yang memang ada di sekeliling kita. Terlebih waktu kita setia melayani Dia. Kita dipanggil untuk pikul salib. Kita dipanggil untuk menyangkal diri, artinya berani menyangkal segala kenyamanan, keamanan hidup untuk setia melayani Tuhan dan berani menerima segala konsekuensi ketika kita setia memberitakan Injil. Orang-orang yang tidak senang, pihak-pihak yang ingin membungkam kita dan kalau perlu membunuh kita demi membungkamkan berita Injil, kita berani menghadapi itu semua. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Selamat di tangan Yesus.
ya lagu yang nanti tentu kita akan nyanyikan. Satu jaminan, saudara, aja janji Alkitab, janji firman Tuhan yang sudah pasti. Ya. Maka kita bisa berani berkata seperti Rasul Paulus, saudara, dalam satu ayat yang lain, ya, yang juga bicara tentang mati. Saya kira ayat ini familiar sekali buat kita sekalian, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Saudara, apakah saudara mengaminkan sebagai orang percaya mati adalah keuntungan? Maafkan saya kalau saya mengutip, ya, karena saya beberapa hari yang lalu buka-buka dokumentasinya dari gereja, ya, lalu bertemu dengan ceramah atau percakapan pendeta Bigman Sirait, ya, yang juga lagi bahas Filipi 1:21. Dia bertanya, jadi kalau mati untung atau rugi? Untung. Kalau gitu siap mati. Nah, tidak semua orang, termasuk orang Kristen, siap mati begitu ya. Tetapi Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena mati berarti menyudahi penderitaan dalam dunia ini. Mati berhadapan dengan bahaya maut yang pertama, berarti selesai dengan bahaya maut yang pertama. Karena selanjutnya hidup yang kekal. Sebagaimana kita yakini orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sungguh percaya Tuhan Yesus, mereka sesuai dengan janji Allah menikmati surga yang kekal. Menikmati kehidupan yang kekal. Kita yang masih dalam dunia ini harus melewati pintu kematian. Tapi kita berani menghadapinya karena kita tahu di balik kematian itu ada keuntungan yang besar. Namun saudara, karena kita masih hidup, maka Paulus tadi bicarakan bagiku hidup adalah Kristus. Nah, poin ini yang poin penting, saudara, ya. Kalau kematian sudah tidak lagi jadi momok buat kita, kalau kematian sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita, karena kita tahu sebagai anak Tuhan, waktu kita mati kita pasti masuk sorga. Itu janji firman Tuhan, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita berbuat jasa di gereja, bukan karena kita setia melayani, tapi anugerah Tuhan semata-mata. Maka kita tidak perlu lagi khawatir terhadap kematian, tapi bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Karena Paulus di ayat selanjutnya berkata, kalau aku tahu bahwa aku harus hidup, belum waktunya mati, berarti bagiku hidup harus menghasilkan buah. Berarti saudara, kalau kita sudah bisa melewati fase tidak lagi takut dengan bahaya maut, maka kita harus hidup. Menjalani hidup ini sampai maut memanggil kita, sampai Tuhan panggil kita, maaf ya, melewati atau masuk ke dalam hari maut kita. Kita harus isi hidup kita, bagaimana hidup menjadi menghasilkan buah. Membawa berita keselamatan dari Kristus kepada semua orang yang Tuhan pertemukan dengan kita hari ini. Dengan kamu, dengan saya hari ini. Kita masih dalam PSBB di Jakarta. Kita masih dalam situasi social distancing. Kita masih dalam situasi belum bisa berkerumun bersama-sama, saudara. Tapi kita punya media online. Kita punya WA group, kita punya Twitter, kita punya IG, kita punya banyak macam sosmed, saudara, di mana kita bisa berkomunikasi. Apakah saudara menggunakan semuanya itu untuk membagikan Kristus kepada teman-teman kita? Apakah kita sudah mengatakan, hari ini saya punya kepastian keselamatan, maukah engkau juga memiliki kepastian keselamatan? Tidak lagi takut terhadap bahaya maut kematian. Dan ajak mereka mengenal Tuhan Yesus. Di tengah pandemi COVID ini sudah banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang paranoid, banyak orang yang khawatir. Ya, karena belum punya kepastian. Takut menghadapi bahaya maut karena tidak tahu apa konsekuensi yang dihadapi sesudah itu. Bahkan ada ketakutan menghantui mereka. Amal mereka tidak cukup untuk membawa mereka bisa ke sorga. Itu bukan kepercayaan iman Kristen kita tentunya ya. Amal tidak bisa menyelamatkan. Sehebat-hebatnya orang berbuat amal, tidak bisa menyelamatkan. Dan banyak orang dengan agama yang mengajarkan amal pun tidak punya keyakinan akan hal itu. Ini kesempatan. Saudara dan saya memberitakan Injil. Social distancing tidak harus menghalangi kita memberi buah, menghasilkan buah.
dengan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Apa yang saudara dan saya bisa lakukan di rumah. Kalau dengan kata-kata sulit, saudara bisa dengan tindakan, dengan perbuatan. Kami di rumah, beberapa bulan tidak bisa kemana-mana, saya dan istri belajar membuat masakan. Rencananya memang untuk nanti pelayanan kami kalau sudah di Talaut, ya, platform pelayanan kami ingin buka rumah makan, kafe, begitu, menyediakan makanan-makanan sehat, lalu juga di situ bisa tempat di mana orang-orang berkumpul, ada pembinaan, ada persekutuan, ya, itu menjadi platform pelayanan yang sedang kami gumulkan supaya bisa masuk ke masyarakat Talaut, menjadi berkat di sana. Nah, latihannya di rumah ini ketika tidak bisa kemana-mana, buat masakan-masakan, lalu kami bagikan kepada ya masyarakat kecil yang membutuhkan. Hanya berdua saja kami masak, tapi dana-dana datang dari teman-teman yang mendukung pelayanan ini, dan mereka beberapa pedagang kecil, beberapa orang yang tinggal di daerah-daerah yang sangat terbatas boleh menerima makanan kami. Dan itu bukan mungkin baru bersifat hanya berbentuk makanan, tapi kami percaya dan terus mendoakan mereka bukan hanya mengalami kasih Tuhan dalam bentuk makanan itu, tapi satu waktu mereka juga boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, mengalami anugerah Tuhan. Kami hanya mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas kita adalah hidup memberi buah. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tidak lagi takut dengan bahaya maut. Tugas kita adalah mengisi hari-hari kita sampai hari maut menjemput kita dengan menghasilkan buah. Dan buah yang paling penting adalah kesaksian hidup saudara dan saya yang sudah memiliki Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya orang lain juga boleh mengenal dan mengalami Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ketika mereka harus menghadapi bahaya maut satu hari, mereka siap juga seperti kita sudah siap. Mari kita berdoa.